Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya Adi Saiful Bahri ingin menyampaikan sebuah pesan singkat bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tentu Al-Quran dan Sunnah telah mengajarkan kita bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita bersikap. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah wabah pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang yang terdampak, yang penghasilannya mulai berkurang, bahkan ada yang di PHK, bahkan ada yang tidak bisa makan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, dan seterusnya. Tapi di majelis ini kita meski bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan ketakwaan untuk terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari memasuki bulan Ramadan di hari keempat. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lebih taqarrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang benar-benar menjadi muslim yang sejati. Tentu tiada kalimat yang patut kita syukuri selain kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah mengatakan, wa in ta'uduhu nikmatallahi lah tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Jadi walaupun di tengah pandemi ini banyak orang di luar sana, termasuk kita, termasuk saya, yang terdampak, tapi kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa sehat dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak dalam menyikapi wabah ini. Kita tahu bahwasanya akhlak itu berasal dari bahasa Arab, kalimat jamak yang berarti khuluq. Kalau diartikan khuluq itu adalah perangai, tabiat, atau tingkah laku. Dalam sehari-hari, ya itulah sikap baik lisan maupun perbuatan kita. Jadi secara etimologi akhlak itu adalah tingkah laku seseorang manusia yang didorong oleh sesuatu atau keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini akhlak namanya. Bahkan di Al-Baqarah ayat 83 Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Nah, ini pun akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya perbuatan tapi sikap dalam konteks lisan. Bahkan di surat Al-Isra ayat 53 Allah juga mengatakan wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsana, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Inilah dalam konteks tuntunan Quran bagaimana kita bersikap, berperilaku dalam konteks wabah COVID-19. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya telah ada pada diri manusia pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yang memberikan uswah.
Dan bagaimana kita tinggal menyikapi, mengimplementasikan, menurunkan sikap-sikap Rasulullah kepada diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, innama buistu liutamima makarim akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus, kata Rasulullah, itu diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sudah sangat jelas, akhlak manusia itu bagian dari yang tidak terpisahkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu tanpa amal, tanpa akhlak pun itu bagaikan sayur tanpa garam. Tidak ada kesempurnaannya. Jadi kedudukan ilmu dan akhlak itu pada hakikatnya lebih tinggi akhlak daripada ilmu. Makanya banyak orang yang ketika dia cerdas IQ-nya tetapi akhlaknya tidak baik, terkadang dalam kehidupan orang tersebut dia tidak akan sukses. Ya. Karena apa? Buat apa orang pintar tapi dia sombong? Buat apa dia orang cerdas tapi dia tidak jujur? Yang dibutuhkan oleh bangsa ini, yang dibutuhkan oleh umat ini adalah orang yang cerdas, smart, orang yang pintar tapi juga jujur, berintegritas dan akhlakul karimah. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, akhlak pun bisa dikaitkan dengan hubungan sesama antar manusia. Kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang terdampak, yang tidak mampu bayar kontrakan, yang tidak mampu makan sehari-hari karena tidak berdagang, karena mempunyai penghasilan rutin tiap harinya, usaha-usaha informal mikro. Dan ini pasti berdampak ketika PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, sudah hampir semua zona merah melakukannya. Otomatis ada efek atau pengaruh yang besar terhadap mereka-mereka ini dalam hal kebutuhan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Islam mengajarkan kita bagaimana kita membantu sesama, bagaimana kita mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi antar sesama tetangga kita. Bahkan dalam hadis dikatakan, bukan muslim sejati ketika tetangganya kelaparan, kita sedang makan enak. Artinya apa? Kita mesti membantu antar sesama muslim ini. Ada belas kasihan atau sayang, as-safaqoh, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Nah, inilah sikap-sikap yang terpuji yang meski kita underline, garis bawahi, untuk membantu saudara-saudara kita di tengah wabah COVID ini yang kekurangan. Yang kedua, ada rasa persaudaraan, al-iqha, yaitu sikap yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada keterkaitan batin. Nah, inilah kita bangsa ini mempunyai keterkaitan batin, sama-sama terkena wabah COVID-19 ini dan sama-sama ingin mengakhiri wabah COVID ini agar cepat berlalu. Karena bukan hanya secara fisik kita terganggu, tapi juga secara physically, secara batinia kita terganggu. Karena stay di rumah, kehidupan kita tidak normal, pengen ke rumah orang tua, ke rumah saudara, kita takut tertular atau menularkan. Karena yang kita lawan itu bukan hanya makhluk yang kelihatan, tapi inilah makhluk gaib yang senantiasa mengancam kita. Yang kita nggak tahu, kita sehat, kita tidak menularkan. Bisa jadi kita nggak terasa
pengaruh atau indikasi sakit, tapi kita terkena virusnya dan menularkan. Ini yang kita takutkan. Makanya pemerintah sangat intens sekali untuk kiranya membatasi pergerakan manusia. Karena bagaimanapun tidak akan pernah bisa kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini kalau kita terus melakukan aktivitas kerumunan dan keramaian di tengah pandemik ini. Dan pesannya sudah jelas oleh pemerintah pusat dan daerah, fatwa MUI, oleh fatwa ormas-ormas Islam di Indonesia untuk tidak melakukan sholat di masjid, tarawih, jamaah, jumatan, bahkan Idul Fitri. Kita nggak usah takut, kita akan dosa dan seterusnya. Ini ada fatwanya, sudah ada yang menanggungnya. Apalagi di sini ada wabahnya jelas. Pernah diriwayatkan ketika seorang sahabat datang ke negeri yang terkena wabah, itu dilarang masuk. Dan yang terkena wabah dilarang keluar. Jadi sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah, melarang mudik, ya, dan juga fatwa-fatwa MUI untuk tidak sholat dululah sama atau ibadahnya, ya, tidak sholat maksudnya tidak sholat di masjid secara jamaah, karena ini akan berdampak besar menularkan COVID-19 ini. Lalu sikap yang harus kita kedepankan, yang tadi adalah pertama as-safaqah, belas kasih, yang kedua adalah al-iqha, rasa persaudaraan, dan yang ketiga adalah an-nasiha, memberi nasihat. Nah, inilah sikap kita yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena suka tidak suka, ikhtiar dan tawakal kita wajib di samping doa. Bagaimana kita berikhtiar? Ya, kita coba stay di rumah, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak kontak fisik secara dekat, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Ini bagian ikhtiar kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Di samping orang-orang yang berdampak, harus ada rasa belas kasihan, as-safaqah, ya, sikap rasa yang selalu ingin berbuat baik. Kita bantu saudara kita yang kekurangan, yang terdampak kita bantu sembako, kita bantu uang. Lalu ada rasa persaudaraan atau al-iqha. Ya. Ini adalah bagian dari jiwa yang selalu ingin berhubungan baik, berkomunikasi. Tidak datang dengan fisiknya, tidak mudik, nggak berarti kita memutus hubungan dengan orang tua atau saudara kita di kampung. Bisa dengan teleconference, dengan video call. Banyak aplikasi-aplikasi digital yang kita bisa langsung bertatap muka, bercengkrama melalui media sosial maupun digitalisasi. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada keluh kesah yang mengatakan kita meski datang ke kampung untuk tahun ini. Pastinya kan tahun depan bisa, atau bulan-bulan selanjutnya setelah pasca COVID berakhir ini kita bisa datang ke kampung kita. Ini untuk apa? Untuk menjaga bagaimana pandemi ini tidak terus menyebar dan menambah kasus-kasus positif. Dan ini membahayakan negara kita. Kalau saja negara kita bisa terus bertambah, akan kolab perekonomian kita, otomatis siapa yang rugi? Kita semuanya. Dan yang terakhir adalah memberi nasihat atau an-nasiha. Tadi banyak saudara-saudara kita yang mungkin secara pemikiran dan konsepnya berbeda dengan kita untuk bisa membantu negara memutus mata rantai ini. Tapi saudara-saudara kita masih beranggapan bahwasanya diam di rumah bukan solusi. Karena kita butuh makan, kita butuh aktivitas. Sholat di rumah bukan solusi. Kita memakmurkan masjid dan seterusnya. Nah, ini perlu kita sebagai seorang muslim yang sejati, kita perlu luruskan itu. Kita perlu luruskan pemahaman nasihat-nasihat kepada orang-orang yang mungkin pemikirannya masih belum paham.
kita berhusnudzon kepada orang-orang tersebut, mungkin belum paham atau mungkin ketidakmampuan berpikir. Oleh karena itu, perlulah edukasi-edukasi atau mitigasi-mitigasi kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang kelebihan sedekahnya, kelebihan rezekinya, untuk memberikan sedikit bahkan lebih, ya, membantu perekonomian sehari-hari orang-orang yang terdampak itu, serta memberikan pemahaman, edukasi kepada mereka agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pukulan keras bagi kita, ya. Sudah hampir sebulan lebih pasca Presiden Jokowi menetapkan kasus tanggal 2 Maret 2020 ketika ada warga Depok yang terkena positif COVID-19. Sekarang tanggal 28 April ini angka yang positif sudah mencapai 9.096 dan yang meninggal dunia 765. Nauzubillah. Kita patut prihatin dan patut sedih. Setiap hari ada saja penambahan kasus-kasus positif di negara kita. Sampai kapan ini berlalu? Kalau kita, masyarakat kita tidak mempunyai komitmen bersama untuk menghentikannya, memutuskan mata rantai COVID-19. Dengan cara apa? Mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi perkumpulan-perkumpulan massa, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan tidak bepergian yang tidak perlu, yang akan berdampak menularkan kepada orang lain, bahkan saudara-saudara kita yang tertular. Oleh karena itu, saya terakhir di sini menyampaikan, ayo, mari-mari kita bersama, kita bertawun, bekerja sama dengan pemerintah, dengan ormas Islam, dengan berbagai sektor-sektor kehidupan masyarakat. Kita bergotong royong, ya, kita putus mata rantai COVID-19 ini agar bisa musnah dari muka bumi dan musnah dari negeri kita, negeri Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fatun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.